Sebelumnya Bapak namanya siapa? Nama saya Imam Hojadi. Gimana caranya biar pembeli betah dan nggak pindah ke tempat lain, Pak? Jadi harus pelayannya yang ramah, terus kasih itulah supaya orang tuh jadi nggak pindah ke tempat lain, jadi kasih yang bagus gitu, ramah, sopan gitu, pelayanan yang baik gitu. Ya, apa susahnya dan enaknya jualan di pasar offline tuh, Pak? Sebenarnya enaknya ya kalau lagi dapat rezeki banyak, ada yang borong. Ya susahnya ada liku-likunya kalau kadang-kala kan pembeli itu suka ada yang komplain, bandingin barang yang lain gitu ya. Ada rasa khawatir nggak sama usaha di pasar offline tuh, Pak? Ya khawatir sih enggak, cuman namanya usaha kan ada pasang surutnya. Kadang-kala bagus, kadang-kala enggak. Namanya kan sekarang kan banyak ini yang jualan tuh nambah banyak gitu ya. Ngerasa keganggu nggak sama pasar yang ramai sekarang? Kalau keganggu sih enggak, cuman kan kadang-kala kita harus saling bersaing aja gitu. Yang penting baik ya, sehat ya. Yang terakhir, harapan buat dagangan kedepannya tuh gimana, Pak? Harapannya sih semoga usaha lancar, yang kerja juga dapat lapangan kerja yang ini. Jadi kan dagang perputaran uang kan bisa ini. Jadi anak yang udah lulusan bisa mendapat pekerjaan yang baik gitu. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf Ibu, nama Ibu siapa? Bening. Bening. Saya boleh bertanya Ibu? Ya, boleh. Apa alasan Ibu lebih suka berbelanja di toko tradisional? Kalau itu lebih murah, bisa ditawar. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan berbelanja di toko tradisional menurut Ibu? Bisa milih-milih juga, banyak pilihan juga. Apakah Anda juga berbelanja di toko modern? Apa perbedaan yang paling terasa Ibu menurut Ibu? Kalau di tradisional itu bisa ditawar-tawar. Terima kasih ya Ibu. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama aku Queen Syah. Apa yang membuat pembeli lebih memilih belanja di pasar online? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya ada banyak faktor ya. Salah satunya mungkin faktor dari kalau misalnya offline tuh mungkin faktor pasarnya itu jauh atau tokonya tuh susah dideketin ya, susah dicari. Terus juga kalau online tuh lebih praktis gitu sih, tinggal ngeklik terus tahu-tahu udah sampai. Oke. Apa keuntungan dan kelebihan yang membuat kakak dapatkan dengan belanja lewat pasar online? Sebenarnya itu mirip-mirip yang tadi gitu ya. Pokoknya kalau online itu dia simple. Saya juga lebih hemat waktu. Saya nggak perlu ngeluarin waktu untuk ke toko langsung atau ke pasar. Terus saya juga hemat energi buat jalan ke tokonya. Jadi ya intinya simple gitu sih. Oke. Yang pertanyaan yang ketiga, apakah kakak masih belanja di pasar offline? Jika tidak, berikan alasannya. Sebetulnya saya masih belanja offline karena terkadang kalau online itu kan membutuhkan waktu beberapa hari gitu. Dan sedangkan saya ada sewaktu-waktu membutuhkan suatu barang itu urgent atau dadakan. Jadi saya harus membelinya secara offline. Jadi saya sebenarnya kalau saya masih membutuhkannya dalam jangka waktu yang lama, saya belinya biasanya online karena simple. Tapi kalau misalnya saya butuhnya benar-benar dadakan dan penting banget, saya biasanya belinya offline. Oke. Pertanyaan yang terakhir, apa yang kakak harapkan dari pasar online dan offline di masa depan? Untuk pasar online sih yang saya harapkan mungkin dengan lebih cepat sampainya aja sih. Terus kalau offline mungkin kayak coba buat tersedia di berbagai cabang supaya pembeli mungkin mau lebih sering buat belanja offline gitu. Karena jujur menurut saya pembeli prefer untuk belanja online karena pembeli tuh susah menemukan toko yang langsung gitu. Jadi makanya kalau misalnya untuk kedepannya mungkin bisa dibuka di mana-mana gitu toko offline-nya. Oke, terima kasih Kak.